PSSI klarifikasi isu paspor ganda pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menpora pastikan proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijers segera selesai, target rampung Oktober 2024. Tom Haye beri peringatan keras kepada Bahrain dan Jepang usai tahan Australia. Coach Justin kecam keras klub Jepang yang rekrut pemain Timnas Indonesia. Jay Idze siap hadapi AC Milan usai bela Timnas Indonesia. Martin Paes masuk tim terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 usai tampil gemilang lawan Australia. PSSI memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar mengenai status kewarganegaraan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, khususnya terkait dugaan bahwa beberapa pemain diaspora masih memiliki paspor ganda setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Isu ini mencuat setelah Peter Gonta menyampaikan pendapatnya di media sosial. Dalam unggahannya ia menyatakan kekhawatirannya bahwa ada pemain diaspora yang belum mengembalikan paspor Belanda mereka setelah menjadi WNI. Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan ganda tidak diakui. Artinya jika seseorang sudah menjadi WNI, mereka harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Namun pernyataan Peter Gonta ini memicu perdebatan di kalangan netizen. Ada yang mendukung kebijakan naturalisasi, namun ada juga yang khawatir dengan isu paspor ganda ini. Melihat situasi ini PSSI bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi. Arya Sinulinga menyampaikan bahwa pemain naturalisasi yang bergabung dengan Timnas Indonesia tidak memiliki paspor ganda. Ia menegaskan bahwa para pemain tersebut telah menjalani seluruh proses perpindahan kewarganegaraan sesuai dengan peraturan hukum Indonesia. Selain itu proses perpindahan ini juga telah disesuaikan dengan prosedur FIFA, sehingga tidak ada yang perlu diragukan. Menpora pastikan proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijers segera selesai, target rampung Oktober 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijers. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Dito menyampaikan bahwa surat Presiden terkait naturalisasi keduanya sudah diterima oleh DPR RI. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan keduanya bisa segera memperkuat skuad Garuda. Dito menargetkan proses naturalisasi ini akan selesai pada Oktober 2024. Dengan demikian Hilgers dan Reijers diharapkan bisa membela Timnas Indonesia pada bulan Oktober. Dalam keterangannya, Menpora menyebutkan bahwa rapat kerja antara DPR RI dan Kemenpora akan diadakan paling cepat pada 17 September 2024. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses naturalisasi kedua pemain yang saat ini tengah berkarir di Liga Belanda. Mads Hilgers saat ini menjadi andalan di lini pertahanan FC Twente dan mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Sementara itu Eliano Reijers juga menjadi pemain kunci di klubnya. Reijers merupakan saudara kandung dari bintang Timnas Belanda Tijani Reijers. Kehadiran Hilgers dan Reijers akan menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia. Dito Aryo Tejo pun optimistis bahwa proses ini akan berjalan lancar meskipun ada peralihan kepemimpinan di DPR pada awal Oktober. Tom Haye langsung memberikan peringatan kepada lawan berikutnya setelah skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Haye menegaskan bahwa dua hasil imbang ini hanyalah permulaan dari apa yang akan ditampilkan Timnas Indonesia dalam pertandingan selanjutnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Tom Haye memberikan pesan yang cukup tegas kepada tim-tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada bulan Oktober. Hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia telah memberikan dorongan moral yang signifikan bagi skuad Garuda.
Dalam dua pertandingan tersebut, timnas Indonesia mampu menunjukkan ketangguhan mereka di lapangan, baik dalam aspek pertahanan maupun serangan balik yang efektif. Tom Haye mengungkapkan bahwa hasil ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh tim. Namun ini hanyalah awal dari perjuangan panjang Indonesia di kualifikasi, dan lawan berikutnya harus bersiap menghadapi timnas Indonesia yang semakin percaya diri. Pada bulan Oktober, timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial lainnya melawan Bahrain dan Jepang. Kedua laga ini dianggap penting untuk menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tom Haye menyatakan bahwa timnya tidak akan berpuas diri dengan hasil imbang yang sudah diraih, melainkan siap untuk meraih kemenangan di laga-laga mendatang. Coach Justin melontarkan kritik tajam terhadap klub Jepang yang merekrut pemain timnas Indonesia. Ia menceritakan pengalaman buruk yang dialami oleh sejumlah pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Jepang. Banyak pemain timnas Indonesia yang direkrut oleh klub Jepang hanya untuk kepentingan eksposur media sosial. Salah satu contoh yang disorot adalah Justin Hubner. Hubner sendiri merasa frustrasi karena jarang diberikan kesempatan bermain, dan merasa bahwa klub hanya memanfaatkan namanya untuk menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Ia menambahkan bahwa ini bukan pertama kali pemain Indonesia mengalami situasi serupa di Liga Jepang. Sebelum Justin Hubner, ada dua pemain Indonesia lainnya yang juga mengalami nasib serupa di Liga Jepang, yaitu Stefano Lillipali dan Irfan Bahdim. Justin menceritakan bahwa ia pernah membantu Lillipali bergabung dengan klub Jepang. Namun Lillipali jarang diberikan kesempatan bermain, dan hanya tampil dalam pertandingan persahabatan. Setelah Lillipali, giliran Irfan Bahdim yang direkrut oleh Fenforet Kofu pada tahun 2015, tetapi situasinya tidak jauh berbeda. Menurut Coach Justin, para pemain Indonesia sering tidak mendapatkan menit bermain yang layak di Liga Jepang. Ia menegaskan bahwa klub tersebut lebih fokus pada kepentingan eksposur untuk menarik penonton dari Indonesia. Pratama Arhan juga menjadi salah satu korban dari strategi eksposur yang dilakukan klub Jepang. Setelah pindah dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdy, Arhan jarang dimainkan. Coach Justin menjelaskan bahwa ini menunjukkan bagaimana klub Jepang lebih tertarik pada popularitas pemain di Indonesia daripada performa mereka di lapangan. Melihat tren yang ada, Coach Justin memberikan saran kepada pemain Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih klub di luar negeri, terutama di Liga Jepang. Ia menyarankan agar pemain Indonesia lebih mempertimbangkan Liga Korea atau liga lainnya di Asia yang memberikan peluang lebih besar untuk berkembang dan bermain secara reguler. Jay Itzes akan segera kembali ke klubnya Venezia usai membela Indonesia dalam laga kontra Australia. Itzes langsung terbang kembali ke Italia setelah pertandingan, bergabung dengan rekan-rekannya di Venezia untuk persiapan menghadapi raksasa Serie A AC Milan. Jay Itzes telah menunjukkan konsistensi di awal musim ini bersama Venezia. Bek berusia 23 tahun tersebut tampil sebagai starter dalam dua pertandingan terakhir di Serie A. Ia hanya absen di pekan pertama karena akumulasi kartu. Itzes juga berhasil mencetak gol dalam laga Coppa Italia melawan Brescia. Pertandingan melawan AC Milan akan menjadi ujian besar bagi Venezia dan Itzes. Sang bek akan dihadapkan pada tantangan menghadapi lini serang Milan. Penampilan gemilang Martin Paes dalam laga timnas Indonesia melawan Australia membuatnya masuk ke dalam tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia. Sofascore memasukkan Martin Paes ke dalam daftar tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga.
Paes mendapatkan rating impresif sebesar 7,5 berkat ketangguhannya di bawah mister gawang. Dia mampu meredam berbagai peluang berbahaya dari para penyerang Australia, sehingga skuad Garuda tetap bertahan tanpa kebobolan. Selain Paes, Harry Souttar yang juga tampil kokoh dalam laga tersebut masuk dalam tim terbaik dengan rating 7,9. Tim ini juga dihiasi oleh dua bintang asal Jepang, Ayase Ueda dan Hidemasa Morita yang tampil cemerlang saat Jepang mengalahkan Bahrain. Kedua pemain tersebut masing-masing mencetak 2 gol, membantu Jepang meraih kemenangan besar. Kapten Timnas Korea Selatan, Son Heung-min yang selalu menjadi andalan di setiap laga turut masuk dalam daftar setelah tampil mengesankan di pertandingan lainnya. Tak hanya itu, B Arab Saudi Hasan Kades juga masuk dalam tim terbaik berkat gol pentingnya yang membawa Arab Saudi menang atas Cina. Bagi Paes, masuknya ke dalam tim terbaik pekan kedua ini merupakan bukti betapa penting perannya bagi timnas Indonesia. Kiper yang kini bermain untuk FC Dallas ini terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain kunci dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dengan performa apik ini, Paes diharapkan dapat terus menjaga konsistensinya, termasuk pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh dan Paes akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan skuad Garuda.